Beberapa pertandingan menarik tersaji dalam pekan ke-9 Liga Premier Inggris. Salah satu pertandingan yang cukup ditunggu adalah pertandingan antara Manchester City melawan Brighton and Hove Albion. Seperti yang kita ketahui, Brighton sendiri saat ini menjadi salah satu klub yang cukup diperhitungkan di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Di musim lalu, Brighton bahkan berhasil finish di 6 besar klasemen Liga Inggris. Brighton and Hove Albion terus tampil mengerikan di tangan manajer Roberto De Zerbi meski mereka ditinggal pemain-pemain kuncinya. Brighton sendiri sejatinya sudah ditinggal oleh para pemain kuncinya. 3 pemain telah memilih hengkang ke Chelsea. Pemain-pemain tersebut adalah Marc Cucurella yang hengkang pada musim panas 2022 dan yang teranyar Roberto Sanchez dan Moises Caicedo juga memutuskan untuk menyusulnya. Selain itu, Alexis Mac Allister juga dilepas pada musim panas lalu ke Liverpool. Meski begitu, tampaknya Brighton tidak kehabisan talenta-talenta muda. Sebut saja Julio Enciso yang masih berusia 19 tahun, Joao Pedro 21 tahun, Simon Endigra 21 tahun, Evan Ferguson 18 tahun, dan Paul van Hecke 23 tahun. Belum lagi ada pemain dalam usia emas yaitu rentang 25 sampai dengan 30 tahun seperti Kaoru Mitoma, Solly March, Pervis Estupinan, dan Mahmud Daud. Kehadiran para pemain senior juga menjadi amunisi yang berbahaya dan bisa menjadi pembeda. Para pemain tersebut adalah Danny Welbeck yang kini berusia 32 tahun, Lewis Dunk 31 tahun, dan James Milner 37 tahun. Belum lagi, mereka juga menghadirkan pemain pinjaman kelas dunia seperti wonderkid asal Barcelona Ansu Fati. Kemampuan De Zerbi dalam meracik skuadnya juga terlihat ketika bertandang ke markas Manchester City pada 21 Oktober 2023 malam. Meski pada akhirnya kalah tipis dengan skor 2-1, Brighton berhasil membuat perlawanan kepada Manchester City, terutama di babak kedua. Dalam pertandingan tersebut, Manchester City tak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan atas Brighton. Gol yang membuat publik tuan rumah bersorak dicetak oleh Julian Alvarez. Gol penyerang asal Argentina itu bermula dari penetrasi Jeremy Doku di sisi kiri penyerangan. Doku membawa bola ke kotak penalti yang dilanjutkan dengan umpan area tengah yang bisa dikonversi menjadi gol oleh Alvarez. 12 menit berselang, giliran bomber andalan The Citizens Erling Haaland yang menempatkan namanya di papan skor. Kesalahan umpan pemain Brighton Carlos Baleba tidak disia-siakan oleh Haaland untuk mengubah skor menjadi 2-0. Erling Haaland melepaskan tembakan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung oleh kiper tim tamu Jason Steele. Brighton terus dalam tekanan di sisa waktu babak pertama. Beruntung untuk The Seagulls, Manchester City tidak berhasil menambah gol lagi di sisa waktu babak pertama. Bentrok antara kedua tim berjalan lebih sengit di babak kedua. Tim asuhan Roberto De Zerbi bermain lebih solid dan berhasil merepotkan pertahanan Manchester City. Upaya Brighton mencetak gol membuahkan hasil pada menit ke-73. Pemain pengganti Ansu Fati dengan tenang menceploskan bola kemelut di kotak penalti yang membuat Brighton memperkecil skor menjadi 1-2. Brighton semakin bersemangat untuk mencetak gol penyamak kedudukan setelah gol dari Ansu Fati. Hal ini membuat Manchester City dalam kesulitan karena mereka tak mampu keluar dari tekanan. Manchester City bahkan harus bermain dengan 10 orang pemain pada masa injury time babak kedua. Manuel Akanji mendapatkan kartu kuning kedua karena melanggar Ansu Fati. Namun demikian, Manchester City bisa bertahan dalam situasi sulit untuk menutup laga dengan skor 2-1 atas Brighton. Sementara itu, satu assist yang dicatatkan oleh Jeremy Doku pada laga ini semakin membuktikan bahwa Manchester City tidak pernah tertipu dalam mendatangkan pemain. Doku sendiri sejauh ini telah menjalani 7 pertandingan dari 9 laga yang dijalani oleh Manchester City di Liga Premier Inggris. Dari jumlah laga tersebut, Doku telah berhasil mencetak 1 gol serta 2 assist. Selain itu, di Liga Champions, Doku juga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 2 pertandingan. Statistik yang luar biasa untuk seorang pemain yang baru bergabung dengan klubnya. Seperti yang kita ketahui, Doku sendiri baru bergabung pada musim panas lalu setelah didatangkan dari Rennes dengan biaya 65 juta euro atau setara dengan 1,08 triliun rupiah. Jeremy Doku mulai mencuri perhatian pada musim 2022-2023 lalu. 7 gol dan 4 assist dibukukannya dalam 35 pertandingan. Statistik yang tidak buruk-buruk amat untuk seorang pemain yang masih berusia 21 tahun. Jeremy Doku bahkan pernah dipuji sebagai The Belgian Flash oleh pencari bakat karena kecepatan dan kemampuannya menggiring bola di Ligue 1. Namun, tak banyak yang tahu jika statistik Doku nyaris menyamai Kevin De Bruyne. Jeremy Doku tercatat memiliki rata-rata 6,5 take on sukses per 90 menit
yang membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di 5 liga top Eropa. Statistik umpan kunci Doku nyaris menyamai Kevin De Bruyne yang rata-rata 3,57 umpan kunci per laga di Etihad. Sementara Doku mencatatkan rata-rata 2,09 umpan kunci. Alasan utama Manchester City mendatangkan Jeremy Doku adalah untuk menambah lubang yang ada di dalam skuad, terutama setelah Riyad Mahrez memutuskan hengkang ke Arab Saudi. Sebagai pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan dan kiri, kehadirannya bakal diperlukan untuk kebutuhan taktikal. Menurut laporan yang beredar, Manchester City mendatangkan Doku juga karena rekomendasi dari kapten tim Kevin De Bruyne. Keduanya memang sudah saling mengenal di timnas Belgia.